Habib Ali bin Abu Bakar Alhamdulillah Habib Amin bin Muqsid wa usul wa fatila jima'ina wa quwwatina wa quwwatina wa rajul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum awwalan wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa madana bi asrarihi bikum fid dharain amin. Babu hifdzis sirri. Baiklah, kita meneruskan pelajaran kita kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk bab babu hifdzis sirri. Bab menjelaskan tentang menyimpan rahasia. Ya, harus kita menyimpan rahasia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah, tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, biasanya kita ini rahasia ini paling payah dijaga. Umpama ada orang cerita, ya, cerita Bu, tadi aku lihat ya, umpamanya dia, tadi aku lihat Ibu Haji sebelah masjid tuh, dia masuk berdua dengan Pak Haji samping surau di dalam hotel. Itu aku lihat, umpamanya. Ya, atau ginilah. Ya cerita gitu, kita cerita. Tadi aku lihat Bu Haji samping masjid berdua dengan Pak Haji samping surau masuk dalam hotel. Iya ke? Iya. Tapi jangan cerita-cerita ke orang lain ya. Ini rahasia ya kita berdua. Cukup kau yang tahu. Nah, satu kan. Nanti yang ini dicerita lagi ke orang lain tuh. Kata kawan aku, istri Pak RT, Bu Haji sebelah masjid, itu kemarin masuk di hotel berdua dengan Pak Haji yang samping surau. Tapi jangan bilang-bilang ya, tak boleh. Cukup kau yang tahu. Terus cerita cukup kau yang tahu. Jangan bilang, ujung-ujungnya satu kampung tahu. Ini namanya bahaya. Ya, makanya jagalah rahasia. Apa kata ulama? Al-lisan shaghir jirmu, kabir jurmu. Yang artinya mulut Bu bentuknya kecil. Tapi walaupun mulut bentuknya kecil, kabir jurmu, dosanya besar. Gara-gara mulut suami istri bercerai. Gara-gara mulut. Gara-gara mulut sama-sama tetangga bermusuh. Gara-gara mulut sama-sama Islam berbunuh. Ini gara-gara mulut. Makanya nih, jaga mulut kita. Jangan sampai memfitnah, mencaci maki, begitu pula jangan sampai membongkar aib orang lain. Makanya kata Nabi Muhammad, sejelek-jelek orang Islam ialah orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Ini orang paling jelek nih. Umpama nih kadang-kadang kan kita ngumpul di kafe. Nah, kalau yang muda-muda kafe, kalau yang tua-tua warung kopi. Ya, beda-beda sedikit, Pak. Kopinya itu sama, cuma beda harga. Kalau di kafe ada wifi, kopinya harganya bisa 20.000 atau 15.000. Kalau di warung kopi Kertajaya tak ada wifi-nya, paling ada catur dengan teka-teki silang, kopinya murah 3.000 ya. Rasanya sama, Pak ya. Tapi kayaknya lebih nikmat yang kopi-kopi zaman dulu lah Pak ya, daripada sekarang tuh. Masya Allah sekarang nih ya Allah. Kalau dulu ibu ya dulu Bu, perempuan pergi ke warung kopi itu aib dah Bu. Bagus apa jelek Bu? Zaman dulu nih. Jelek ya? Jelek kalau ada perempuan duduk di warung kopi zaman dulu. Yang duduk di warung kopi itu cuma laki-laki. Bahwa ada perempuan duduk warung kopi, wah udah dicap, ini perempuan tak gena nih, bahaya nih perempuan. Zaman dulu. Tapi sekarang yang banyak duduk-duduk di warung kopi cuma ganti nama kafe, perempuan malah paling banyak. Perempuan duduk, mungkin diantaranya anak ibu, ya duduk di warung kopi sampai jam 12 malam dengan laki-laki ngumpul. Kayaknya laki-laki sekarang nih Pak, walaupun bukan mahram dia, dianggap udah beradik dah. Suap-suapan, foto bareng, duduk dekat-dekat, dan herannya banyak orang tua membiarkan anaknya, malah suka.
Ketika ngelihat di Facebook anaknya kawan kan laki-laki ngumpul foto bareng, ya suap-suapan. Ibu cuma bilang gini ke suami, bang, anak kita tambang ya, udah mulai akrab dengan dia bang, suka. Suka bu ya. Kalau udah perutnya udah besar kena santet, baru kita malu. Makanya jangan sebelum hal itu terjadi. Ya, anak saya tak boleh, tak ada kafe-kafe, tak boleh keluar rumah. Saya ini sangat ketat, tak boleh. Kami pingin, dia bilang kami pingin ke mall, umpamanya mau ke Mega Mall tapi bapak tak boleh ikut. Kami mau pergi dengan sepupu-sepupu tak boleh. Kalau mau sepupunya ikut, bapak ikut. Ya, saya ini pak sangat ketat karena kita tak tahu pak. Ketika kita tidak ikut, sepupu-sepupunya ikut, umpamanya berlima, pergi ke Mega Mall umpamanya. Kita mana tahu dia janjian dengan laki-laki lain. Sepupunya punya cowok, jalan berdua. Sepupunya punya cowok, dia berangkat dari rumah bareng. Tapi kita tidak tahu ketika di Mega Mall atau dia berpisah jalan kemana, tidak tahu. Makanya lebih bagus anak kita ketat ialah. Ketat demi kebaikan anak kita bu. Daripada terjadi nanti di belakang, naudzubillah, hamil duluan. Alhamdulillah mas, anak saya mas ya laki-laki semua mas. Tidak mungkin dihamili, aman. Betul, laki-laki tidak mungkin dihamili bu, tapi lebih parah lagi menghamili. Lebih parah kalau dihamili masih penting pak, kalau udah menghamili dipangkung kena orang. Sebelum hal itu terjadi, udah kita keras sekarang, kita ketat untuk apa? Demi kebaikan anak kita. Ini dulu pak ya. Di warung kopi. Jadi kata Nabi Muhammad apa? Sejelek-jelek orang Islam ialah orang yang menceritakan semua yang didengar. Kadang-kadang kita kan duduk di warung kopi. Duduk di warung kopi sampai 2 jam 3 jam. Setelah itu kita balik ke rumah. Ketika balik ke rumah nih, kita ceritakan ke istri kita apa yang kita omongkan selama 2 jam dengan kawan kita di warung kopi. Ini orang paling tak bagus. Jadi caranya bagaimana? Ketika kita ngomong cerita-cerita dengan orang, lalu kita nanti ketemu dengan orang lain. Orang nanya, tadi kau di warung kopi dengan siapa? Oh, dengan Pak Bakar. Apa kata Pak Bakar? Kita ceritakan yang bagus-bagus ya. Yang jelek enggak usah. Jangan ceritakan semuanya. Yang bagus diceritakan, yang jelek diceritakan. Semua diceritakan, ini tak bagus. Berarti tidak bisa menjaga rahasia. Nabi juga bersabda, ini hadis Nabi. Kadang-kadang kita terlepas nih Bu. Apa kata Nabi Muhammad? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tubdi ilaihi thumma yanshur sirraha. Yang artinya sesungguhnya paling jeleknya umat Islam Bu, ya suami menceritakan istrinya, istri menceritakan suaminya pada saat dia berhubungan di atas ranjang, diceritakan kepada orang lain. Ini tak boleh Pak. Ibu ceritakan tadi malam mainkan suami, bapak pun cerita. Kata bapak pun, bini aku kuat tiga ronde umpama. Tak boleh nih, dosa Pak. Ini kadang-kadang kan kita terlepas Pak, duduk-duduk di warung kopi, kebetulan ada kawan beli pil untuk laki-laki itu apa namanya? Beruang ya, beruang putih, beruang hitam. Beli, itu apa kau pakai pil itu? Itulah aku ni agak lemah, ya, tidak terlalu sekuat dulu. Sama lah aku pun kalau agak, bini aku kuat. Pokok tiap hari itu aku harus siap. Tak kalah aku terkapar aku, tak boleh. Atau ibu cerita, ketika di warung saya sambil jualan, kalau kau suami kau, suami aku badan jak besar. Mana ada apa-apa, belum kena yang udah jatuh loh. Gaya ya dia tu. Rencana nak kahwin lagi. Mana letoy. Tak boleh Bu. Ini orang yang paling jelek kata Nabi Muhammad, menceritakan hubungan suami istrinya kepada orang lain. Tak boleh. Kalau berobat boleh Pak. Berobat tu boleh Pak. Berjamu boleh. Makanya disunnahkan suami istri ketika berhubungan, ya sebelum berhubungan tuh Pak, jangan langsung berhubungan, tapi disunnahkan nih at-tadawi. At-tadawi ini berjamu Pak. Kalau laki bapak yang sulit telur bebek, pakai kopi apa macam-macam, itu bagus tuh Pak.
Bahkan disunahkan juga at-tala'ub. At-tala'ub nih istilahnya apa ya? Semi-semi. Apa semi-semi? Pemanasan dulu. Rayu-rayu lo, cerita lo, puji lo. Ini istri Pak. Istri paling suka dipuji. Paling suka tuh Pak. Bapak mau ngambil hati istri gampang, dipuji gak dia? Walaupun istri bapak hitam banyak jerawat. Wah, bapak bilang ya, Masya Allah, kau dia tambah lama tambah putih, glowing, tambah cantik, lagi mulus lagi. Padahal jerawat 20 butir. Ini perempuan Pak, besar kuping dia. Jangan sekali-kali bapak ngolok dia. Ini perempuan cepat tersinggung. Perempuan itu paling sensitif. Apalagi masalah kecantikan wajah dia. Ya bapak lihat, kenapa kau kayak udah ada jerawat nih? Oh, langsung tuh Pak tak terima. Bau ketiak kau nih. Wah, jangan macam-macam bapak ngomong gitu. Bisa kiamat Pak kalau bapak sampai ngomong gitu. Puji, walaupun dia bau bapak bilang wangi, enggak apa-apa, boleh. Bohong untuk menyenangkan istri, ibu bohong untuk menyenangkan suami, boleh Bu. Enggak apa-apa, enggak dosa. Enggak semua bohong itu dosa. Ada bohong yang diperbolehkan, diantaranya bohong apa? Bohong untuk mendamaikan orang yang bermusuh. Yang kedua, bohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Yang ketiga, bohong untuk menyenangkan suami atau menyenangkan istri. Ya, ini boleh. Bapak umpamanya bapak tak punya duit nih. Bapak tak punya duit sak 20. Istri bilang, "Bang, aku nih nak perlu duit Bang 200.000. Karena barang beras di rumah habis, ini habis." Lalu bapak minjam kepada orang lain. Ketika bapak balik, duit 300.000 istri. Ini sayang, duit 300.000. Duit apa nih Bang? Minjam. Tidak minjam. Abang kerja barusan. Alhamdulillah kebetulan rezeki Pak. Abang kerja Gojek tuh penumpang banyak. Ini kebetulan dapat 300.000. Bapak kan bohong, padahal bapak minjam. Kalau bapak terus terang minjam, nanti istri bapak sedih, dia tak nafsu makan. Tapi bapak bohong, bapak tidak minjam aku. Baru nih alhamdulillah kerja Gojek kebetulan bapak banyak penumpang, dapat 300.000 rezeki. Akhirnya istri senang. Atau bapak gini nih, boleh enggak? Ada orang nanya saya nih Bu, Mas, saya nih kan kawin lagi. Boleh enggak saya jujur kepada istri saya Mas? Kalau jujur bahaya Mas, bisa perang. Kalau bohong dosa Mas. Ayo Pak, mana yang bapak ikut nih? Jujur perang, bohong dosa. Balik tadi. Boleh tak kita bohong ke istri untuk menyenangkan istri agar istri tak marah? Boleh tak? Boleh kan? Nah, jadi ketika bapak balik ke rumah terlambat, biasanya bapak balik jam 12. Ini bapak siang. Ini bapak balik jam 12 malam. Ya, bapak masih singgah loh ke rumah istri yang kedua bapak. Istri bapak curiga dan mulai nanya, "Bang, ngapa pula kau biasa balik jam 12 siang, ngapa balik jam 12 malam? Ngapa kau nih Bang? Jangan-jangan kau punya bini lagi Bang ya?" "Tidak sayang, tadi tuh motor abang tuh bannya meledak." Udah mulai bual lah Bu. Ada aman. Ya. Ini bolehnya bohong untuk menyenangkan istri agar istri tak marah. Karena kalau bapak jujur istri ngamuk nih Pak, perang. Akhirnya lama-lama istri udah mulai curiga. Karena udah ada mata-mata yang cerita. "Bu, aku kemarin lihat suami kau tuh ya, udah gonceng berdua dengan perempuan lain." Mulai. Ya. Bapak mulai ditanya kena istri. "Bang, aku nih Bang udah punya saksi. Banyak orang cerita ke aku. Kau tuh rupanya kau udah kawin lagi Bang ya." Bapak jawab, "Dah, kau percaya orang apa percaya aku? Kau kenal dengan aku udah lama. Makan tidur dengan aku. Udah lama aku kenal dengan aku. Kau percaya ke aku atau percaya ke orang? Memangnya yang makan tuh orang. Aku apa orang? Kau percaya aku apa orang?" Ini bingung Pak ya. Tapi lebih bagus tidak usah. Memang pertama aman. Tapi sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai bapak menyimpan bangkai, akhirnya ketahuan juga, hancur rumah tangga. Kalau udah hancur rumah tangga bapak, kasihan kalau udah punya anak. Kalau udah punya anak masih mending Pak. Kalau udah punya anak, yang dipikirkan masa depan anak kita. Ini contohnya banyak santri nih. Santri yang mondok di Al-Jihad. Bapak emak bercerai. Ya, bapak emak bercerai, yang ngirim tiap hari, tiap minggu, tiap bulan hanya emaknya.
bapaknya mulai dari nisatri mondok sampai 7 tahun, jangankan ngirim, pergi sekalipun tak ada. Sampai kadang-kadang emaknya dengan anak nangis depan saya, ya cerita, mak mana mas, bapaknya gimana, hukumnya mas gini. Ya dosa. Ini orang tua selama anaknya masih mondok menuntut ilmu agama, wajib orang tua yang menafkahi. Ini banyak. Ya, gara-gara broken home. Makanya ya lebih bagus Pak, jangan kalau masih belum ada masalah sangat besar, jangan sikit-sikit cerai. Abi selalu berpesan kepada saya, pesan gini. Istri seorang istri enggak ada cerainya. Nih Pak ya. Istri bapak termasuk istri saya semua enggak ada cerainya kecuali satu. Satu enggak bisa dimaafkan. Apa? Selingkuh. Ini kata Abi. Kalau udah selingkuh tak bisa dimaafkan. Balikkan sana. Tapi kalau cuma ngelawan biasa tuh Pak. Merengot, apalagi ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel tuh Pak, anggap ya burung beo. Burung keong tuh, burung apa tuh nama? Murai, anggap burung murai itu ya. Kalau perlu break mic dia, tengah dia ngomel lu break mic. Jadi lebih bagus sudah, jangan sampai terjadi perceraian. Mudah-mudahan keluarga kita langgeng Pak tanpa ada perceraian semua. Ini ada sebuah hadis juga an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah. Ya, dia yang artinya gini. Pada suatu hari Sayyidina Umar memiliki seorang putri yang bernama Hafsah. Hafsah ini Pak menjadi janda, bercerai dengan suaminya. Lalu ketika Sayyidina Umar di tengah jalan bertemu dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Utsman, "Utsman, anak aku si Hafsah ini kan udah janda. Mau enggak kau kawin dengan anakku?" Kata Sayyidina Utsman, "Tunggu lo, beri aku waktu." Udah dapat beberapa hari, Sayyidina Utsman nih ketemu dengan Sayyidina Umar. "Gimana Utsman? Mau kau kawin dengan anakku yang janda?" Apa kata Sayyidina Utsman? "Aduh, mohon maaf Umar. Untuk sekarang aku belum ada niat nak kawin. Nanti yalah, belum kupikirkan untuk nak kawin." "Oh iyalah," kata Sayyidina Umar. Akhirnya dapat berapa hari ketika Sayyidina Umar berjalan, ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar. "Abu Bakar, sini kau. Kau mau tak kawin dengan anak perempuanku Hafsah?" Ya, yang udah janda ni, mau tak kau? Sayyidina Abu Bakar enggak jawab Pak. Diam. Enggak jawab, enggak janji, enggak diam ya. Akhirnya dalam hati Sayyidina Umar tersinggung Pak. Tersinggung. Ini Abu Bakar kurang ajar Abu Bakar nih. Masih mending si Utsman. Utsman enggak mau tapi dia masih ngomong, "Maaf Umar, aku belum siap untuk hari ini. Untuk sekarang kawin belum siap." Ini Abu Bakar jawab, "Tak ada." Iya. Enggak jawab iya, enggak jawab tak ada, diam ya kata dia. Diam ya. Akhirnya dah balik Sayyidina Umar. Dapat berapa hari? Akhirnya Hafsah putri Sayyidina Umar yang janda tadi ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Ya, pergi. Nabi Muhammad, mohon maaf Nabi Muhammad, mau nak engkau menikah dengan putriku Hafsah? Alhamdulillah Nabi menerima. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad, ya, putri Sayyidina Umar yang bernama Hafsah, dapat berapa hari ketemu lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Bakar, kemarin ketika aku tawarkan ke kau anak aku, ngapa kau tak mau? Kau ni macam susuk nak bergaya je kalau bahasa kita lah. Macam iya macam kegantengan kau ni. Nabi Muhammad yang aku tawarkan langsung mau. Kau tak mau, macam iya kau." Kalau bahasa kita lah ya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Bukan gitu Umar. Aku tak mau tuh karena sebelum kau nawarkan ke aku, Nabi Muhammad tuh sering ngomongkan anak kau." Nabi bilang, "Bakar, ya aku kayaknya setuju aku kayaknya tertarik kepada anaknya Umar yang nama Hafsah. Pingin aku lamar." Bukan aku tak mau, Nabi udah bilang ke aku. Kalau sampai aku terima, gimana perasaan Nabi Muhammad? Cuma aku tak mau cerita ke kau karena ini rahasia, aku tak mau cerita. Nah, maksudnya gitu, Pak. Ya, jadi Pak, Masya Allah ya, orang dulu punya anak janda ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak punya, Ibu punya anak janda? Tawarkan nanti ke saya. "Mas mau Mas." Tapi siap-siaplah kelahiran sehari ini. Tarik-tarik rambut. Saking menjaga rahasia, biar Nabi tidak tersinggung. Juga diriwayatkan wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah,
Galat beliau berkata, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya gini, suatu hari kami, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama duduk-duduk dengan Nabi. Fa'aqbalat Fatimah, tiba-tiba datang Siti Fatimah. Ini istri-istri Nabi, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Maria Al-Qibtiyah, istri-istri Nabi pokoknya. Tengah duduk ramai-ramai, tiba-tiba datang Siti Fatimah. Siti Fatimah ini putri Nabi. Datang. Tamshi ma tuhti misyataha min misyati Rasulillah. Yang mana Siti Fatimah kalau berjalan, model jalannya sama dengan Nabi Muhammad. Cara jalannya sama dengan Nabi Muhammad. Ya. Kayak saya kata santri-santri, kata alumni, jalannya saya sama dengan Abi. Ya, badan tu agak bungkuk-bungkuk, jalannya agak cepat. Coba Bapak lihat Abi. Bapak mungkin pernah jalan dengan Abi. Padahal kita ini udah jalan laju. Abi tidak berkejar, tapi jalan durut laju. Padahal tidak lari, jalan. Saya biasa ngawalkan Abi. Saya udah laju masih kalah. Sampai sekarang tuh Abi. Nah sekarang tiap pagi Abi biasa olahraga, jalan kaki sampai ke Pancasila, Pak. Jalan kaki. Saya aja tak pernah seumur hidup jalan kaki sampai Pancasila. Kadang-kadang sampai ke Gertak 1 pelabuhan tuh. Olahraga ya. Ini laju. Ya. Jadi ketika Siti Fatimah datang, kata Siti Aisyah, dilihat jalannya Siti Fatimah mirip dengan cara jalannya Nabi Muhammad. Falamma ra'aha rahaba biha. Ketika Nabi Muhammad melihat Siti Fatimah datang, langsung disambut oleh Nabi. Ya, ahlan wa sahlan, ahlan putriku Fatimah. Ya, ini Nabi Muhammad, Pak. Nah, kita pun gitu, Pak. Kepada anak tuh, Pak, kepada anak, ya kita harus bersikap santai kepada anak kita. Menyenangkan anak, tersenyum kepada anak, gurau kepada anak. Nabi Muhammad begitu kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi Muhammad dengan cucu-cucunya, Pak. Kadang-kadang Nabi Muhammad jadi kambing, kayak gitu ya, Bapak. Jadi kambing, cucunya naik ke atas. Nabi Muhammad jalan. Nah, Bapak pun gitu, jangan Bapak mentang-mentang datuk. Ya, ini ada kadang-kadang kakek ini ke cucunya tak sayang. Enggak pernah gendong cucu, atau cucu milih-milih. Nah, cucu milih. Kalau dari anak yang kaya banyak duit, yang suka banyak duit, disayang cucunya. Nah, tapi kalau yang miskin tak ada. Ya, ketika cucu yang kaya datang, ini cucu aku nih, ini cucu aku. Tapi dari cucu yang miskin, ini cucu siapa? Tak boleh pilih-pilih, Pak. Semua cucu itu cucu kita, tak boleh pilih-pilih. Akhirnya Nabi sambut, ahlan, ya, ahlan, selamat datang putriku Fatimah, salaman dicium kena Nabi. Lalu setelah itu duduk di samping Nabi Muhammad, sini. Duduk samping Abi. Terus thumma ajlasaha an yamini, duduk di samping Nabi sebelah kanan. Thumma saraha fabakat bukaan syadidan. Lalu Nabi bisikkan. Nabi duduk, sini kau duduk samping aku. Lalu Nabi bisik-bisik. Tidak ada yang dengar, satu pun tidak ada dengar. Bisik-bisik kecil. Setelah Nabi bisik-bisik, nangis nih Fatimah. Nangis. Nabi ngelihat, ya karena dia nangis sedih, Nabi bisikkan lagi. Dibisikkan lagi. Bisikkan. Senyum. Pertama dibisikkan nangis, sekali dibisikkan yang kedua senyum, senang. Masya Allah. Setelah itu Siti Fatimah balik bertemu dengan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi nanya kepada Siti Fatimah, Fatimah, kau ni perempuan hebat. Ndak ada aku ni sebagai istri-istri Nabi yang diberikan rahasia bisik-bisik kayak gitu, ndak ada. Kecuali kau. Apa yang dibisikkan kena Nabi, apa yang dibisikkan? Kata Siti Fatimah, enggak, aku tak mau cerita, tak boleh, rahasia. Baru ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ditanya lagi kena istri-istri Nabi. Fatimah, sekarang kan Nabi Muhammad udah tak ada, udah meninggal dunia. Apa yang dibisikkan kena Nabi? Kalau gitu aku mau cerita, karena abahku Nabi Muhammad udah meninggal dunia. Apa kata Siti Fatimah? Kenapa bisikan pertama aku nangis? Karena abahku bilang gini, Fatimah, malaikat ya, kana yu'aridul Quran fi kulli sana marrah. Fatimah, malaikat Jibril tuh setiap tahun dia turun kepadaku untuk mengulang bacaan Al-Quran 1 kali. Tiap tahun turun untuk mengulang bacaan Al-Quran kepadaku 1 kali. Tapi tahun ini Fatimah, dia turun kepadaku, dia ngulang bacaan Al-Quran 2 kali. Itu artinya Fatimah, bahwa Jibril tidak akan turun lagi. Ya,
Artinya Fatimah, ini adalah terakhir kali Jibril mengulang bacaan kepadaku dan aku tidak lama lagi akan meninggal dunia. Nangis. Ya, ketika Fatimah nangis, Nabi melihat kasihan nih putrinya nangis, akhirnya dibisikkan yang kedua. Yang setelah bisikan kedua senyum. Nanya istri Nabi, terus bisik yang kedua yang kau senyum apa? Oh, yang itu yang bisik kedua aku senyum. Ayahku cerita gini, Fatimah, tenang Fatimah. Ya kau jangan sedih kalau abah meninggal. Karena Fatimah, kau perempuan pertama yang masuk surga. Senyum. Ya apa tak senyum Pak? Insya Allah ini. Jadi tahan. Siti Fatimah itu tahan. Tidak menceritakan bisikan cerita-cerita Nabi yang dibisikkan kepada dirinya. Ditahan, tidak diceritakan sampai Nabi Muhammad meninggal. Begitu pula kita. Pelajaran untuk kita semua, jangan gampang kalau ada orang cerita, lalu kita bilang, Pak, mohon maaf ya, rahasia, tak usah ceritakan kepada orang lain. Jangan ceritakan, sampai kita mati jangan kita ceritakan. Beda dengan orang beda dengan orang maksiat terang-terangan. Ada orang maksiat terang-terangan. Ya, nih, ada orang mabuk-mabukan di depan gang sambil minum megang bir. Mabuk, lalu kita ceritakan ke orang lain. Ini bukan namanya ribah, bukan namanya gosip, karena dia buat maksiat terang-terangan. Tapi kalau ada orang maksiat sembunyi-sembunyi, umpama ada rumah kosong, bapak ngintip ada lubang kecil, bapak ngintip ada orang sedang berzina, anggaplah budak gang berzina, bapak ngintip, lalu bapak masuk, bapak tangkap dulu. Kau berzina. Udahlah Pak, iya Pak, aku jerak Pak, jangan ceritakan ke orang Pak, ini aib aku Pak, jangan ceritakan, aku jerak Pak. Nah, ini rahasia, jangan kita ceritakan. Tak boleh, tidak boleh kita ceritakan. Nah, coba pada zaman sekarang bahaya. Ketangkap berzina langsung di video. Udah video disebarkan sedunia. Ini hati-hati Pak, tidak boleh bongkar aib orang. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, yang arti hadisnya gini, barang siapa membongkar aib orang lain, nanti oleh Allah akan dibongkar aibnya nanti di akhirat. Sekarang aib kita di dunia tak nampak Pak. Saya tidak tahu, Bapak tahu, saya tahu Bapak sembunyi, Masya Allah, orangnya rajin ke masjid. Bapak pun tahu, saya tiap hari rajin ngajar, rajin ceramah. Tapi Bapak tidak tahu apa di balik hati saya ini. Apa maksiat-maksiat yang saya lakukan. Bapak Ibu tidak tahu. Tapi nanti kalau di dunia Pak, kita sering menyembunyikan rahasia-rahasia orang, Allah nanti akan menutup aib-aib kita di akhirat. Sebaliknya, kalau kita suka membongkar aib orang, suka menceritakan kejelekan orang, nanti ketika di akhirat aib kita akan dibongkar. Di akhirat nih Pak, ini ada video Pak, seakan-akan ini video. Ini orang semuanya nonton Pak, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir kiamat manusia. Bib Anis ada Pak, gimana Pak? Abuya ada, Habib Amin ada Bu, nonton, semuanya nonton. Pekerjaan kita mulai dari bayi sampai kita mati, yang bagus, yang jelek, semuanya ditonton. Orang semua nonton, sedunia nonton ini. Iya, kalau kena video yang bagus kita bisa senyum. Kalau kena video yang jegel, yang bertapuk-tapuk, yang bermaksiat sembunyi-sembunyi, dilihat orang. Yang ngelihat Pak bukan orang sembarangan Pak, Nabi Muhammad, ya, Habib Amin, Habib Anis, Abi, saya ngelihat. Gimana kira-kira Pak? Tapi kalau kita suka menyembunyikan aib orang lain, tidak pernah membongkar aib orang lain, oleh Allah aib kita pun Pak ditutup. Yang sebenar pertama ditampakkan yang baik-baik. Lalu kata malaikat, pengumuman para penonton sekalian, gedung Bioskop 21, bahwa sebentar lagi akan ditayangkan kejelekan-kejelekan si fulan. Akhirnya udah mulai teng. Nah, ini kebaikannya. Lalu ketika mau ditayangkan kejelekannya, ada sensor Pak, sensor. Kayak film-film juga ada sensor. Kenapa disensor? Tidak jadi ditayangkan karena Bapak suka menyembunyikan kejelekan-kejelekan atau rahasia orang lain. Akhirnya oleh Allah kejelekan kita, rahasia kita pun disensor, tidak ditampakkan kepada orang lain. Makanya ayo kita tutup aib-aib orang lain. Di antaranya juga Pak,
Orang yang akan diselamatkan nanti dari aib-aibnya ditutup, dia orang yang suka menyelamatkan orang di jalan. Maksudnya gini, contoh ketika Bapak di jalan, kadang-kadang kan di tengah jalan kita ada batu, sampah, kulit pisang, beling, paku ada kayu. Ya, Bapak jalan, lalu tiba-tiba di tengah-tengah ada batu besar gini. Jangan Bapak biarkan, ngerem loh. Berapa lama lah ngerem, Bapak pakai kaki ke, tak sempat pakai tangan, tendang ke pinggir. Dengan niat apa? Biar orang semua selamat. Makanya sebenarnya hukum fikih, polisi tidur tak boleh sebenarnya. Polisi tidur itu tak boleh. Zaman dulu tuh udah ada polisi tidur. Zaman dulu kan pakai kuda. Polisi tidurnya bukan model itu. Jadi kalau orang zaman dulu ngebut, di tengah jalan itu diberi palang kayu. Jadi kuda meloncat. Kalau suka ngebut lagi, palang kayunya lebih tinggi lagi. Biar kuda tak bisa meloncat. Biar tak ngebut maksudnya. Biar ngerem, buka palang kayu, baru jalan biasa. Makanya di hukum fikih, polisi tidur hukumnya sebenarnya tak boleh. Kenapa? Mengganggu orang jalan. Tapi kalau tidak ada polisi tidur, malah orang ngebut, Mas. Nah, ini serba salah juga dia orang ngebut nih. Mau diapakan yang ngebut nih? Polisi tidur tak boleh karena banyak orang kasus jatuh. Ya, kalau tidak diberi polisi tidur, ngebut, nabrak anak orang. Ya. Tapi kalau hukum asal polisi tidur tidak boleh. Apalagi kayak yang kemarin banyak orang tabrakan. Polisi tidur di depan Mega Mall. Yang polisi tidur model gelombang tuh, Pak. Yang gini monyok. Oh, itu kan tinggi. Akhirnya banyak orang jatuh tabrakan gara-gara terlalu tinggi. Akhirnya sekarang diratakan, rendah dah, udah aman dah. Ya, tidak boleh sebenarnya. Dan mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan, silakan. Silakan. Apa hukumnya menikahi istri lebih dari 4 orang? Seram pertanyaannya nih. Apa hukumnya menikah istri lebih dari 4? 2 ya tak berani. Nah, lebih dari 4. Ya. Madhab kita nih Pak, madhab ahli sunnah wal jamaah ada 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Indonesia mayoritas bermadhab Imam Syafi'i, termasuk Yaman. Terus 4 madhab ini, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa istri tidak boleh lebih dari 4. Lebih dari 4 hukumnya tak sah. Yang nomor 5 tak sah, jatuh zina. Andaikan Bapak kawin 4, lalu setelah kawin 4 kawin yang kelima, Bapak dengan istri 1, 2, 3, 4 ini halal. Tapi istri kelima Bapak berhubungan, ini zina menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dalilnya dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Bapak-bapak laki-laki, menikahlah dengan wanita-wanita yang baik. Matna, 2. Wa thulatha. Ya. Wa di sini artinya atau, bukan arti dan. Wa thulatha atau 3. Wa ruba'a atau 4. Ya, silakan Pak, mau kawin 2 boleh. Enggak mau 2 boleh kawin 3. Enggak mau 3 boleh kawin 4. Lebih dari 4 tak boleh. Cuma ada mazhab lain, mazhab orang-orang Syiah, ini uanya bermakna tambah. Silakan kawin 2 kurang 2, wa thulatha tambah 3. Berapa berarti 2 tambah 3? 5. Kurang dah, udah 5. Wa ruba'a tambah 4. Berapa? 9. Jadi mereka ngartikan lebih dari 4 boleh sampai 9. Sedangkan kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak boleh lebih dari 4. Itu Pak Nabi Muhammad kok lebih dari 4, 9. Beda. Itu namanya khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi, beda. Kita siapa? Tapi kan Nabi Muhammad kan manusia, Mas.
Betul Nabi Muhammad manusia, tapi basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia kayak kita, makan, minum, tidur, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Beliau seorang nabi. Nabi ini Pak Bu ya, kotorannya ndak najis. Kencing Nabi, mohon maaf, berak Nabi, kotoran Nabi itu ndak najis dan ndak bau, wangi. Kotoran kita belum keluar ya bau angin, naudzubillah, anginnya bau. Apa kita tai? Nah, jadi itu Bang ya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang memperbolehkan lebih dari 4 itu mazhab Syiah. Syiah ini boleh kawin lebih dari 4. Bahkan orang Syiah boleh menikah pakai waktu. Namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nah, biasanya main dengan ya, pelacur itu banyak. Bang gini, aku nikah kan namanya si Bakar yang laki-laki, yang perempuan namanya Desi. Aku nikahkan kamu Bakar dengan si orang perempuan yang bernama Desi dengan mas kawin 100.000 rupiah selama 5 menit dibayar tunai. Nanti setelah itu dibayar mas kawin, setelah 5 menit secara otomatis tercerai. Udah tercerai, ganti laki-laki lain. Ganti selama 1 jam. Udah 1 jam, ganti laki-laki lain. Jadi kalau dia punya anak, binnya siapa Mas? Binnya, bin Salome. 1 lubang, rame-rame. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah ini kawin mut'ah. Ini di Pontianak banyak Syiah. Banyak Syiah Pak Bu ya. Di antaranya orang Syiah kalau sholat dia harus pakai alas. Walaupun udah ada sajadah harus pakai batu. Tidak ada batu pakai tisu atau pakai benda apapun. Juga diantaranya orang Syiah tandanya mereka mengharamkan makan hewan laut yang tidak ada insang. Contohnya apa? Udang haram, sotong, kerang. Ya, padahal enak-enak tuh ya, kepiting. Kepiting masak asam pedas ya. Mantap ya. Udang galak haram, kan bodoh. Tapi kalau hewan laut yang ada insang, kayak ikan kembung, ikan gabus, ikan tongkol boleh. Yang tak ada insang tak boleh. Terus juga bedanya orang Syiah kalau buka puasa, kalau kita kan azan maghrib buka puasa. Kalau mereka enggak. Ya, mereka tunggu hampir isya, udah gelap baru mereka buka puasa. Sahurnya pun gitu. Kalau kita sahur azan subuh kan tak boleh lagi makan. Kalau Syiah enggak, nunggu matahari udah terbit, udah agak terang, baru tak boleh. Jadi walaupun udah azan subuh masih boleh makan. Ini orang-orang Syiah. Banyak. Dan mereka biasanya nih kalau malam malam Karbala, malam Asyura, mereka biasa menyiksa diri. Yo, kepalanya dipukul. Bukalah di YouTube. Ya. Ibu buka ritual Karbala gitu ya. Ritual Karbala. Itu sampai pakai pisau gini. Yo, sampai luka keluar darah. Ketika ditanya, saya ini pernah berdebat dengan orang Syiah nih di Surabaya. Di rumah keluarga saya. Pak, ngapa Bapak, saya mau tanya, ngapa orang Syiah tuh Pak suka ketika malam hari Karbala dia mukul kepalanya sampai keluar darah, ditempelin. Kalau perempuan tuh Bu, tempelin Bu, mukanya tempelin. Tempelin sedih sampai merah-merah sampai pecah-pecah guys Bu. Ngapa Bapak orang Syiah tuh nyiksa diri? Alasannya karena kami ini merasakan betapa sakitnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pada waktu itu Bu, ya, dipotong kepalanya Bu. Kepalanya dipotong, udah itu ditendang, dijadikan bola kepalanya. Makanya kami merasakan betapa sakitnya Sayyidina Husain. Ini namanya bukan merasakan sakit Sayyidina Husain, namanya ngolok-ngolok Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bukan cuma luka-luka, kepalanya dipenggal. Kalau memang dia betul-betul cinta ke Sayyidina Husain, ambil pedang, suruh orang penggal kepala dia, baru hebat. Kalau juga luka, itu ngolok-ngolok nama. Sayyidina Husain bukan luka-luka, dipenggal. Sampai ada cerita nih Pak ya. Ada santri main bola. Zaman dulu nih. Santri main bola, akhirnya kiainya kebetulan Syiah. Kiainya Syiah. Diambil kena sak kiainya, bolanya dipecahkan. Coba pakai pisau, ditatak-tatak pakai parang. Kiai, ngapa dihancurkan? Ngapa ditatak-tatak pakai parang? Tak boleh nak.
Kau tak tahu nak, ini gak main bola ini nak. Dulu ada orang nendang-nendang kepala Sidina Husain. Makanya jadilah pemain kayak gini bola. Tak boleh nak, kurang ajar nak. Ini ibarat kepada Sidina Husain, kurang ajar. Santrinya nangis semua. Nangis. Kamu nangis? Aku masih mending Kiai, aku cuma nendang. Kalau Kiai natak-natak, nyincang-nyincang kepala. Kena Kiai. Ya. Ini Syiah di Yaman nih banyak, di Yaman. Cuma Syiah ini bermacam-macam. Ada Syiah yang keras, ada Syiah yang tada, yang masih agak lembut. Azannya juga beda. Kalau di Yaman Syiah tuh setelah hayya ala sholah dia ada tambahnya. Hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. Gitu. Ayo menuju amal-amal yang baik. Ini orang Syiah. Terus orang Syiah sholat hanya 3 waktu Pak Bu. 3 waktu. Kalau kita kan dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Dia dijadikan 3 kali ya. Dohor dengan asar di jamak. Walaupun di rumah. Walaupun tak berjalan. Dohor, asar di jamak. Terus yang kedua maghrib, isya di jamak. Baru subuh. Jadi hanya 3 waktu ya dia. Jumat tidak sholat. Orang Syiah tidak sholat Jumat ke masjid. Nah, tidak ada. Makanya yang aman, jangan sampai kita masuk ke mazhab Syiah, kita ikutlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok intinya gini dah Pak, Bapak Ibu gampang. Kalau udah lihat ada aliran yang tak sama dengan guru-guru kita di Sungai Jawi ini, tak sama dengan Abi, tak sama dengan Bib Amin, tak sama dengan Bib Anes, jangan diikut. Jangan diikut itulah, berarti alir tak kena. Walaupun dia datang, walaupun dia seorang ulama umpamanya, seorang habib sekalipun, dia datang ke rumah Bapak Ibu, bawa aliran yang aneh, yang tak sama dengan guru-guru kita di Sungai Jawi, jangan diikut, berarti tak kena. Selesai dah urusan. Jangan, walaupun dia keluarkan dalil Al-Quran, dalil kitab satu pickup, satu truk, jangan diikut, tak usah. Ya. Karena guru-guru kita, Habib Anis, Abi, Bib Amin, saya juga ikut guru. Ikut guru sampai kepada Nabi Muhammad. Ah, Bapak Ibu karena tak mondok ya ikut guru yang ada di sini udah, yang di Sungai Jawi, aman, tak repot dah, begitu. Baik, ada lagi mungkin? Yang lebih bahaya tuh aliran kata saya tuh. Aliran liberal. Nah, ini bahaya nih. Ini sangat banyak di Indonesia. Liberal ini yang menghancurkan Islam. Kalau ada lagi banyak. Makanya di akhir zaman kata Nabi Muhammad, aliran itu terbagi 73. 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya 1 yang masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang 1 itu Nabi? Nabi bilang, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang ikut Al-Quran, yang ikut hadis, dan yang ikut ulama, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma repot ini mereka semua pun ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Syiah bilang aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang Wahabi bilang aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang betul nanti kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dah urusan, tak repot. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut pelajaran fikih al-aham. Udah azan belum? Oh, masih sisa 10 menit. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hakun nasi bil imamah. Siapa yang lebih pantas jadi imam? Yang imam solat nih, yang lebih pantas siapa? Apakah yang lebih tua? Apakah yang lebih alim? Apakah yang lebih kaya? Atau yang mana yang lebih pantas jadi imam? Al-aula biha al-imamur ratib alladhi min kibalil hakim fi ghairi wujudil wali. Yang paling afdal yang jadi imam adalah imam tetap. Imam tetap yang udah ditunjuk oleh pemerintah. Atau kalau di sini zaman sekarang yang udah ditunjuk oleh masjid. Imam tetap yang bacanya fasih, yang paham tentang semua tentang solat.
Bukan imam tetap tapi yang tidak paham tentang solat, rukun, syarat, batal. Imam tetap maksudnya alim gitu ya. Tapi tetap, di sini ada imam tetap 5 orang. Udah dipilih kena masyarakat umpamanya. Jadi imam. Lalu datang seorang ulama lain. Siapa yang pantas jadi imam? Ya imam tetap ini. Kalau tidak ada imam tetap yang memenuhi syarat, siapa selanjutnya yang afdal jadi imam? Thummal afgah. Orang yang lebih alim di bidang fikih. Yang lebih alim di bidang fikih, paham tentang rukun solat, syarat solat, yang batalkan solat, udur solat, paham tentang najis, tentang zakat dan semua hukum-hukum fikih. Terus kalau semuanya yang hadir di masjid semuanya ahli fikih, gimana? Yang dipilih siapa? Thummal agra, yang paling cantik bacaannya. Yang paling cantik. Oh, semuanya cantik bacaannya. Semua yang hadir cantik bacaannya semua. Siapa lagi dipilih? Thummal awra', yang paling wara'. Apa itu wara'? Wara' itu Pak, berhati-hati. Berhati-hati dalam perkara jangankan yang haram, yang halal pun tidak berlebih-lebih. Itu orang wara'. Jangankan yang haram Pak ya, yang halal tidak berlebih. Dan berhati-hati, tidak sembarangan. Itu orang wara'. Ada orang datang ke rumahnya, Pak Ustadz atau Pak Haji, ini saya ada di sini lah di gang kita nih ya. Kadang-kadang ada orang kan ada acara, kan nanti ngirim di rumah-rumah kan, kirim nasi kotak ke atau nasi 1 piring kan biasa. Kalau orang warok enggak sembarangan langsung makan Pak, enggak sembarangan makan dia. Dia diteliti dulu. Nanya dulu, ibu yang terima, suami ibu nih warok, nanya. Itu dari siapa yang beri? Oh yang beri si fulan. Oh si fulan, dia kerja apa si fulan? Enggak tahu lah ya. Tahunya sih dia jualan jualan nomor togel umpama. Ini orang waro tak mau makan, Pak. Sangat berhati-hati nih orang waro. Jadi siapa yang pantas jadi imam? Yang lebih waro, yang lebih berhati-hati. Terus kalau semuanya sama, waro semua. Siapa yang jadi imam? Thumma sabiq thumman nasib, orang yang darah biru. Darah biru. Ya Habib mamanya. Atau kalau bukan Habib, kiai, ustadz, darah biru pokoknya. Oh rupanya semuanya darah biru, gak sama, darah biru semua pokoknya. Kiai semua. Siapa lagi? Thumma hasanud dzikri, yang paling bagus sebutannya. Maksudnya di hadapan orang tuh paling terkenal dia. Ngetop. Oh ngetop. Kayak Ustadz Sahrukan, ngetop lah ya. Oh rupanya semuanya pun ngetop gak? Ngetop. Ada Ustadz Sahrukan, ada Bidin Kan, ada Kandar Kan, ada Pak Taib Kan. Semua pakai kan pokoknya. Umpama ngetop dah. Siapa yang lebih pantas kalau sama-sama ngetop? Lebih pantas jadi imam siapa? Thumma nadifus thawb, yang paling bagus bajunya, yang paling bersih. Jadi ini sama-sama ulama nih, sama-sama cantik bacaannya, sama-sama alim, sama-sama keturunan darah biru. Cuma yang paling cantik bajunya, yang paling keren satu orang. Udah dia jadi imam. Tapi rupanya semuanya sama-sama baju cantik semua baru. Siapa lagi yang pantas jadi imam? Tsumma nadiful badan, yang paling bersih badannya, enggak ada bau ketiak, udah gosok gigi. Ya, terus siapa lagi yang pantas jadi imam? Tsumma thayyibus sun'ah. Ini pengaruh Pak. Yang pekerjaannya bagus. Pekerjaannya thayyibus sun'ah. Jadi orang bekerja nih Pak, pekerjaan orang Pak bisa apa istilah kalau dalam fikih itu? Bisa menjatuhkan martabatnya. Contoh gini, seorang kiai, dia kiai, ulama, ngajar, tapi pekerjaan dia tidak sesuai dengan dia. Dia pekerjaannya umpamanya tukang bangunan, umpamanya. Ini tidak sesuai Pak. Tidak sesuai. Bukan masalah pekerjaan halal haramnya enggak, karena tidak pantas. Ini seorang ulama tapi kerjanya bangunan. Jadi andai kan gini, ini semua udah sama-sama alim, sama-sama ulama, ya. Dan pekerjaannya sama. Ini pekerjaannya ulama semua nih punya kebun semua, kaya semua. Oh, cuma satu ulama nih dia enggak. Ini semua ulama alim, cuma mereka semua kerja bangunan umpama. Cuma satu ulama ini enggak kerja bangunan, dia bos dia tukang bangunan, bos. Dia pantas jadi imam. Karena dia pekerjaannya lebih tinggi daripada yang lain.
Nah, maksudnya gitu, Pak. Bukan saya meremehkan Bapak yang kerja bangunan, enggak. Mohon maaf ya, enggak ya, bukan. Maksudnya gini, ya ulama ini kan ulama kayak umpama CNC yang terkenal lah. Habib Segaf Baharun lah. Habib Segaf Baharun, ulama ngetop terkenal. Pantas enggak kira-kira beliau kerja bangunan? Kan enggak pantas, Pak, kan? Enggak pantas. Bukan masalah kerja halal enggak halal, cuma kan enggak pantas kelas beliau. Masalah beliau tawaduk merendahkan diri itu bab lain. Maka enggak pantas kan? Aneh gitu, heran orang. Nah, makanya jadi yang jadi imam siapa? Yang lebih tinggi pekerjaannya, yang lebih bagus pekerjaannya. Terus tsumma hasanus shot, yang paling cantik suaranya. Siapa yang paling cantik dia jadi imam. Tsumma hasanus surah, ini pengaruh nih. Yang paling ganteng. Umpama nih, semuanya alim, sama-sama alim, sama-sama warok, sama-sama keturunan darah biru, sama-sama bajunya baru. Ya, siapa pakai? Sama-sama pekerjaannya bagus, sama-sama suaranya cantik. Cuma di antara yang lain ada yang satu yang paling ganteng. Ini yang jadi imam. Oh, rupanya semuanya sama-sama ganteng. Gimana kalau udah semua sama-sama semua udah ganteng pun sama? Siapa lagi? Fa inistawau. Kalau semuanya sama ganteng, sama cantik suara, sama alim, sama semua. Ukri abainahum, diundi. Nah, mau ini semua. Semuanya alim, cantik suara, ganteng, bersih semua. Nanti dicatat nama Bang Bidin, gulung simpan. Ini Bang Bandar digulung simpan. Saya gulung simpan. Diadu. Siapa yang keluar? Adi jadi imam. Dia jadi imam. Ini jadi saking penting saking berhati-hatinya jadi imam. Terutama kuncinya jadi imam, kuncinya harus fasih baca Al-Qur'an. Walaupun dia ustadz kiai tapi L-nya bekarat, jangan jadi imam. Kenapa? Makmum semua tak sah, dia yang nanggung dosa. Walaupun dia kiai. Ini kiai Masya Allah santrinya 100.000, cuma L-nya karat, tak boleh jadi imam. Kalau dia tiba-tiba maju, Bapak tahu dia bekarat, Mama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak tarik nih kiai. Pak Kiai, tak sah jadi imam Pak Kiai. Batal Pak Kiai. Enggak boleh, tak sah. Ya, harus fasih bacaannya, harus fasih. Jadi kuncinya jadi imam, kuncinya harus fasih. Andaikan di sini enggak ada lagi ya yang lebih alim, yang lebih ganteng, yang lebih apa tadi, udah cari yang paling fasih udah bacaannya, aman. Terus sunanul jamaah, sunnah solat berjamaah. Apa saja sunnah dalam berjamaah? Wahya katsira, banyak. Di antaranya al-qiyamu ila shalah ba'da faraghil iqamah. Berdiri setelah selesai qomat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru kita berdiri. Ya, berdiri. Wagila, ada pendapat yang lain, inda gaulihi qad qamatis shalah. Ada ulama mengatakan disunnahkan kita mulai berdiri ketika nyampe hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Ketika muadzin bilang qad qamatis shalah, sunnah kita berdiri. Jadi ada dua pendapat ulama. Ulama ada yang mengatakan ketika mulai qad qamatis shalah sunnah berdiri, tapi pendapat ulama yang kuat sunnahnya selesai qomat baru berdiri. Bukan pas tengah qomat. Kadang-kadang kan orang baru mulai qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ini berdiri. Enggak sunnah. Jadi sunnahnya Bapak tinggal boleh pilih dua. Boleh nunggu selesai qomat sampai habis, atau mulai berdiri ketika muadzin bilang qad qamatis shalah. Yang kedua, apalagi sunnah dalam berjamaah, taswiyatus sufuf wal amru biha wa minal imam akad. Merapikan lurus. Merapikan saf dirapikan. Makanya ketika jadi imam, saya biasa jadi imam, saya pakai menyampaikan hadis Nabi, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. As-saf dirapatkan dan diluruskan karena as-saf yang rapat dan lurus termasuk keutamaan salat. Rapidkan. Jadi kalau jadi imam jangan langsung takbir dulu. Sunnahnya imam nih noleh dulu. Ya, umpama jadi imam. Oke, mohon maaf ya, ini kiblat. Nah, sebelum mulai sholat noleh dulu, lihat dulu. Ya, noleh lihat. Ayo stop, rapatkan, luruskan. Baru mulai takbir. Ini sunnah. Terus sunnah dalam berjamaah selanjutnya, al-mubadarah ila shaffil awal, memperebutkan saf pertama. Jadi Bapak
Kalau mau sholat ke masjid Pak, saf pertama nih Pak rebut. Sampai-sampai ya, sampai-sampai ada hadis mengatakan begini. Andaikan kita tahu betapa besar pahala di saf awal, andaikan pahala di saf awal bisa kita lihat dengan mata kita, maka kita ni akan berbunuh untuk memperebutkan saf awal. Andaikan kita bisa lihat, umpama di sini saf awal ni nampak dengan mata. Di sini mobil Avanza saf awal, saf kedua motor PCX, saf ketiga Supra, saf keempat mau sepeda lipat, umpama saf kelima apalah yang bawah dia sikit, sepeda engkol yang murah tu 1 juta, saf belakang gerobak sampah umpamanya. Ya ini yang saf awal Avanza, belakang PCX. Kira-kira bapak milih mana? Andaikan bisa dilihat nih, berkelahi tak nih? Umpamanya kira berkelahi berebut. Tak usah, aku kawal PCX, enggak, aku Avanza. Kau bisa berkelahi gitu. Andaikan kita bisa lihat, tetapi kenapa kita santai-santai enggak memperebutkan saf awal? Karena kita tak bisa ngelihat ada apa di saf awal. Makanya sunnah kata Nabi Muhammad, al-mubadarah ila safil awal, memperebutkan saf awal. Terus sunnah selanjutnya dalam berjamaah, jahrul imam bitasmi wat takbir lil ihram. Imam kalau yang jadi imam sunnahnya nyaringkan bacaan takbirnya, nyaringkan Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, nyaringkan. Kadang-kadang ada imam yang agak malu-malu, ya, tak pernah jadi imam kepepet. Imam yang biasa ngimam dah ada, ujung-ujung dia maju Allahu Akbar, agak malu. Sami Allah liman hamidah. Sebenarnya pingin nyaring, cuma udah bergetar aja, bergegar, ujung-ujung suara tak keluar. Ini sunnah nyaringkan. Assalamualaikumnya juga nyaringkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sunnah nyaringkan. Terus selanjutnya, muwafaqatul masbuk al-imam fil azkar ghairil wajibah kata syahudil akhir. Makmum masbuk menyamakan bacaan zikirnya dengan imam seperti tasyahud. Jadi ketika tasyahud terakhir imam kan at-tahiyatul, makmum di belakang itu sunnah juga at-tahiyatul, sama-sama bacanya, jangan terlambat. Terus sunnah selanjutnya, ayal tafital imam ilal makmumin min jihati yaminih. Makanya setelah assalamualaikum imam sunnah mereng ke kanan. Ya, kayak saya tuh Pak. Kan setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, akan bagi astagfirullahaladzim nyampe antas salam minkas salam wa alaikum salam wa hina rabbana bisalamu wa jannah dar salam tabarak rabbana wa ta'ala tadzal jalali wal ikram. Baca Fatihah, baca kursi, wa ya dzal jalali wal ikram, baru kita sunnah gini mereng. Boleh dua, boleh mereng ke kanan atau langsung menghadap ke makmum. Boleh dua. Kalau guru saya Habib Salim Asy-Syatiri, kadang-kadang beliau gini nyandar, beliau ini balik gini nih Bu, balik gini nyandar di sini, nyandar kan. Gini nih biasanya beliau. Jadi gini. Atau kadang-kadang beliau juga begini. Ini Habib Salim Asy-Syatiri. Bebas. Jadi intinya yang sunnah boleh kita mereng atau menghadap. Jangan kita begini. Ya. Ini enggak apa-apa sih, cuman mengurangi pahala sunnah. Jadi yang jadi imam, kalau bapak mungkin imamnya malu mau ngadap gini, ya udah mereng sikit lah ke kanan. Mereng sikit ke kanan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Udah lewat kayaknya. Udah masuk? Udah, mungkin ya udah sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Doakan juga ya. Niat dos saya udah jenguk Jumat kemarin dan barusan saya jenguk lagi. Ini masih alhamdulillah udah agak ada perubahan. Panasnya udah kurang, cuma masih sesak, masih pakai oksigen, masih batuk-batuk kuat, penyakitnya 4. Beliau ini tidak pernah sakit tidak pernah masuk rumah sakit dari bujang sampai sekarang, baru tuh masuk, langsung 4 penyakitnya, paru-paru, udah luka paru-parunya, ginjal, darah tinggi dan kencing manis. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera sehat, pulih, panjang umur. Begitu pula abi, umi dan keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.